latih baca untuk bicara versi audio. Nggak kerasa udah rilis di sesi yang ketiga kali ini. Dan karena di kesempatan sebelumnya saya sempat membaca tulisan yang merupakan bentuk terjemahan, sehingga bukan ditulis oleh penulis asli atau penutur aslinya, maka hari ini saya akan coba untuk membacakan tulisan yang ditulis dalam bahasa Indonesia oleh penulis asal Indonesia. Di lemari buku saya ada begitu banyak pilihan, tapi hari ini pilihan saya jatuh pada satu buku yang sudah saya miliki sejak SMA. Saya sangat terkesan sekali pada sang penulis, seorang perempuan dan disebut-sebut juga sebagai seorang feminis. Beliau adalah Jenar Maesa Ayu atau Jenar Maesa Ayu. Ini akan coba kita bicarakan ya ketika kita berhadapan dengan huruf-huruf sop, sup, oro-oro ombo, uru-uru umbu gitu ya. Jenar, jenar. Kita akan coba belajar. Nah, buku yang akan saya bacakan kali ini itu adalah kumpulan cerita dan tertulis di sini untuk membaca dewasa. Maafkan saya, mungkin boleh untuk anak-anak untuk tidak mendengarkan cerita ini terlebih dahulu, kecuali dengan pendampingan orang tua. Dan ini adalah buku dengan judul Naila. Saya membongkar beberapa halaman dan saya tertarik pada halaman 53. Oke. Di sini tertulis surat untuk ibu. Ibu, saya nggak tahu apakah tindakan menulis surat ini akan memperburuk atau memperbaik keadaan. Tapi saya nggak ada maksud jelek sedikit pun. Saya cuma ingin mengabari bahwa saya sudah mulai bisa hidup dengan hasil keringat saya sendiri. Setelah berhasil melarikan diri dari rumah perawatan gila itu, saya sempat gila beneran emang. Saya bergabung dengan anak-anak bina lain yang duluan keluar. Kami tidur di terminal. Kami ikut malak orang, ngerampok taksi, berantem, keluar masuk polsek. Saya tahu, sedikit banyak ibu tahu karena ibu pasti menerima surat panggilan dari polsek. Saya minta maaf, Bu. Karena di luar pun saya masih saja merepotkan. Sesungguhnya saya tidak bermaksud melibatkan ibu. Tapi ketika polisi bertanya siapa nama dan di mana alamat ibu, terpaksa saya memberikan. Saya sama sekali tidak marah karena ibu tidak pernah memberikan tanggapan. Beberapa orang tua teman dengan baik hati rela memberi uang tebusan. Tapi masa-masa menekan itu sudah lewat, Bu. Saya punya teman yang bekerja jadi sopir antar jemput karyawan untuk sebuah diskotik dan menawari saya pekerjaan. Diskotik itu kebetulan butuh juru lampu. Saya ikut training selama 1 bulan. Dan selama itu pula saya diperbolehkan tidur di diskotik itu. Sehingga saya tak perlu bingung luntang-lantung cari rumah teman yang bisa dijadikan tempat bermalam atau terpaksa tidur di terminal dan emperan jalan. Saya diterima, Ibu. Gaji pertama saya 200.000. Akhirnya saya bisa membayar per bulan untuk sewa kamar. Walaupun teman-teman yang datang sering bilang kamar saya persis kandang ayam.
Diskotik itu sering mengundang pengisi acara, penyanyi lengkap dengan penari latar. Ternyata mereka kekurangan penari. Saya menawarkan diri. Saya pun diajari. Setelah beberapa kali latihan, saya resmi bergabung dengan mereka. Kami dapat kontrak menari tiap malam minggu di sebuah hotel berbintang 5. Setiap kali menari dibayar 50.000. Jadi, saya mendapat uang ekstra 200.000 dengan menari 4 kali dalam sebulan. Sangat memadai untuk saya, Ibu. Saya yakin semua ini bukan kebetulan, tapi pasti kemurahan Tuhan, termasuk terbebasnya saya dari pergaulan sebelumnya yang begitu liar dan menyeret saya ke dalam berbagai tindak kriminal. Saya juga punya pacar, bukan laki-laki tapi perempuan. Yang laki-laki cuma untuk hit and run. Mereka benar-benar makhluk yang menyebalkan sekaligus menggiurkan. Tapi terus terang untuk urusan perasaan, saya lebih merasa nyaman dengan perempuan. Entah salah atau benar, saya menemukan ibu di dalam dirinya. Saya rindu ibu. Tapi saya tahu, pasti ini bukan saatnya cengeng-cengengan. Seperti ibu bilang, kita harus kuat jika ingin bertahan. Tak ada waktu untuk meratapi keadaan. Hanya ini yang ingin saya sampaikan, Ibu. Semoga bisa membuat Ibu sedikit tenang, teriring terima kasih sedalam-dalamnya untuk semua petuah dan prinsip yang pernah Ibu ajarkan dan cinta yang telah Ibu berikan. Peluk, cium, dan cinta selalu. Naila. Jakarta, 11 November 1989. Surat ini tak pernah dikirimkan. Gimana? Berasa nggak kalau membaca sesuatu dengan melibatkan emosi? Apalagi ketika bahasa yang digunakan adalah bahasa sang penulis sendiri, bahasa asli sang penulis sendiri. Tentu akan memberikan cita rasa yang berbeda pada setiap pilihan katanya secara utuh, secara keseluruhan. Dan saya tipe orang yang pada saat kecil dulu paling suka dan paling nyaman membaca tulisan yang menggunakan bahasa sang penulis sendiri. Dan karena bahasa ibu saya adalah bahasa Indonesia, saya banyak membaca tulisan dalam bahasa Indonesia yang ternyata tanpa saya sadari sangat membantu saya untuk memberikan banyak kosakata baru yang kemudian saya pelajari dan bahkan saya kuasai. Itulah kenapa sebisa mungkin saya tidak melakukan pengulangan kata pada kalimat, antar kalimat dalam paragraf yang cukup dekat. Karena itu akan memberikan, kalau ada istilah visual pleasure secara visual, maka audio pleasure secara audio. Ini akan memberikan kenikmatan secara audio bagi yang mendengarkan. Jadi ya, sebelum banyak bicara dengan menampilkan figur saya memang berlatih banyak membaca untuk selain membuat saya mengenal tokoh atau karakter dalam sebuah cerita, mengenal gaya menulis sang penulis, mempelajari bahasa, saya juga menambah kosakata baru dan menguatkan kosakata lama yang sudah saya miliki sebelumnya. Ini cara saya untuk belajar.
Karena pada tahap berikutnya setelah terbiasa membaca, saya punya hasrat atau keinginan yang sangat besar untuk kemudian menulis. Ketika membaca dan menulis ini sudah menjadi seperti kebutuhan dalam keseharian, level berikutnya yang kemudian akan menjadi tantangan bagi kita adalah berbicara. Jadi ketika kita sudah hobi membaca, menceritakan kembali apa yang kita baca atau kita dengar dari orang lain, menuliskannya, bahkan menulis kisah kita sendiri, versi kita sendiri, maka secara wawasan kita akan lebih lengkap, kaya, dan itu akan memudahkan kita, membuat kita jauh lebih percaya diri pada saat berbicara. Ini cara saya belajar. Kalau teman-teman masih tertarik untuk belajar bersama saya akan coba secara rutin untuk membaca beberapa tulisan yang menurut saya menarik untuk kemudian kita baca bersama dan kita pelajari bersama. Atau kalau teman-teman bersedia, saya ingin menantang teman-teman untuk coba merekam suara dan mengirimkan kepada saya untuk kita dengar dan kita coba kaji bersama-sama. Sudah sejauh mana Anda belajar membaca hari ini? Semangat ya, karena nggak ada yang mudah dalam proses belajar, tapi tidak akan pernah ada hasil yang mengkhianati usaha. Semangat!